hal-hal seperti itu tuh di kedepannya nanti itu terjadi. Karena kalau semakin banyak perkawinan campuran, orang-orang kita tuh akan kehilangan ini, kepribumiannya itu hilang sayang. Padahal kita tidak ingin seperti itu ya, kita tidak ingin, tapi kita harus memilih apa yang membuat diri kita itu bahagia. Our hearts beat to the city street. Halo, selamat datang lagi ya di Cuap-Cuap Rina, masih bersama aku di sini ya, tentu saja di channel kesayangan kita. Kali ini aku ingin mengutarakan pendapat aku mengenai perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut aku itu adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki latar belakang budaya, etnis, ras, suku, bangsa, dan agama yang berbeda. Itu menurut aku. Nah, kenapa sih sekarang ya? Sekarang itu sangat booming ya. Sangat booming sekali. Kenapa? Sangat booming banget ya. Di Indonesia itu perempuannya ataupun laki-lakinya itu menikah dengan seseorang yang berasal dari luar negeri, atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan dengan bangsa lain ya, dengan beda latar belakang itu tadi ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu sayang? Nah, sebelumnya terima kasih buat sayangku semua, yang sudah like, subscribe, sudah share video ini ke keluarga, teman, sepupu, semuanya ya. Semua orang yang kalian kenal, terima kasih sekali, matur nuwun yang sudah mendukung dan yang sudah mendukung aku dan si kecil netanya di Nicaragua, Amerika Tengah. Terima kasih Nah, ini aku ingin ini pendapat aku mengenai perkawinan campuran yang sangat booming banget ya. Booming banget. Sudah lama sepertinya, tetapi akhir-akhir ini itu aku lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube, banyak sekali orang kita, khususnya ya mereka yang perempuan ataupun laki-laki itu memilih untuk melepas masa-masa lajangnya, singlenya ya, dengan seseorang yang berasal dari luar negeri. Ini menurut aku ya, jadi ini menurut pribadi aku kenapa dan bagaimana bisa terjadi pernikahan campuran seperti itu. Yang pertama sayang, ini menurut aku ya, aku tekankan lagi, aku tidak ingin menghakimi siapapun juga. Ini perkawinan campuran menurut versi aku. Yang pertama itu, aku sebagai warga negara Indonesia, aku sebagai orang yang tinggal, lahir dan besar di negara Indonesia itu, mohon maaf ya sayang, itu begini, aku ini kan Kristiani ya, dan di negara kita itu di negara tercinta kita itu sangat susah sekali ya. Aku itu kesusahan untuk mencari pasangan hidup. Aku sangat putus asa ya
saat sepupu kita, teman baik kita, teman-teman kita, mereka sudah menikah, itu dikarenakan mereka ini adalah orang Muslim, dan sangat cepat, it's so fast for them untuk mendapatkan pasangan. Berbeda dengan diri aku sendiri. Sekali lagi ya sayang, aku ini berbicara soal aku, soal bagaimana pendapat aku dan problematika aku dikarenakan oleh perkawinan campuran ini. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, terus terang ya, aku ini kan tidak cantik, aku ini kan biasa saja, aku ini sama sekali tidak bisa dandan. Dan untuk terus terang ya, aku ini aku jujur saja ya, aku ini berasal dari gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Dan aku masih ingat waktu perkembanganku menuju ke remaja, lalu menuju ke dewasa, aku aktif di gereja, aku ikut persekutuan doa, aku ikut acara Natal, Paskah. Aku selalu diajak oleh masku yang pertama, almarhum masku yang pertama, itu kegiatan gereja. Dan di kegiatan itu aku baru tahu, aku baru sadar kalau aku itu sangat dikucilkan karena penampilan aku, karena aku ini tidak bisa dandan, aku ini tidak cantik dan kurang menarik. Aku sangat-sangat yakin itu semua soal itu benar-benar yang masa-masa itu aku tidak pernah lupa. Aku itu selalu padahal aku itu ya, aku selalu tidak pernah absen ke gereja untuk mengikuti kebaktian seperti itu. Dan aku merasa, ini pendapat aku sendiri ya, aku merasa cowok-cowok, aku merasa jemaat cowok di gerejaku itu kurang berinteraksi denganku ya, dikarenakan itu ya, dikarenakan penampilan aku ini ya yang sangat kurang menarik ini. Dan aku masih ingat sekali ya, beberapa cowok, beberapa orang ya, aku tidak ingin menyebutkan namanya ya, karena itu sudah lama ya, itu sudah lama sekali, and I don't care about that because right now I'm married already and I have a husband. Jadi itu orang-orang itu ya, aku tidak perlu menyebutkan namanya. Mereka itu hanya mendekati cewek-cewek, atau mereka itu hanya mendekati jemaat perempuan yang cantik, yang menurut mereka cantik. Bahkan belum tentu jemaat laki-laki itu ganteng ya, itu belum tentu seperti itu. Itu yang terjadi ke aku waktu aku itu beranjak remaja, aku beranjak dewasa ya, di gereja Kristen Jawa Demak Ijo ya. Karena aku tidak ingin menghakimi orang-orang ini ya. Aku hanya menekankan apa yang terjadi sama aku waktu aku ada di saat-saat itu. Nah, itu kalau menurut aku itu adalah bully ya. Itu sangat-sangat ditentang oleh undang-undang kita ya. Tapi waktu itu mungkin tidak terlalu diekspos seperti itu ya. Itu terjadi sampai aku
berada di university ya, itu sampai berada di university itu masih terjadi seperti itu. Dan itu sangat, aku sering berpikir ya, hal seperti itu tuh sangat umum di Indonesia. Jadi mohon maaf ya, ini pendapat aku sendiri ya. Aku tidak ingin menyalahkan siapa-siapa ya sayang, jadi jangan salah paham. Ini menurut aku, ini menurut pendapat aku ya sayang ya, mohon maaf. Jadi orang kita tuh melihat seseorang, atau ini khususnya untuk kaum laki-laki ya, untuk kaum laki-laki, mereka tuh melihat perempuan itu hanya dari luarnya saja, yang rambutnya lurus, kulitnya putih, hidungnya mancung ya, pandai bermake up. Itu anak laki-laki, kaum laki-laki di Indonesia seperti itu ya, seperti itu. Dan itu memang benar ya, itu memang benar adanya, dan itu memang terjadi sama aku. Jadi kalau kita tidak bisa berdandan, jadi orang itu suka itu bukan karena cantik dari dalamnya, bukan karena dia itu cantik dari dalam, tapi karena si perempuan itu cantik dari luar. Itu sangat ini ya, sangat disayangkan sekali ya. Pandangan orang-orang kita seperti itu tuh sangat disayangkan sekali, dan menurut aku itu parah. Itu parah sekali karena di bumi ini itu tidak hanya satu kulit. Di bumi itu banyak sekali kulit seperti itu. Jadi mereka hanya berpikir bagaimana ya, atau mungkin itu adalah cara pandang mereka yang terlalu sempit ya, cara pandang mereka. Bahkan di Indonesia pun kita itu berbagai etnis, kita itu ada lebih dari 1000 dialek ya. Jadi untuk kaum laki-laki jangan seperti itu, karena itu sangat menyakitkan ya. Itu sangat merupakan apa ya, ya sangat berat buat kaum perempuan ya, yang tidak ada di dalam kriteria mereka ya. Karena kan semua orang itu ingin bahagia, semua orang itu pasti ingin bahagia ya, seperti itu. Jadi itu sangat beban banget buat kaum perempuan. Lalu yang ketiga itu dikarenakan oleh standar kaum lelaki di Indonesia itu, ini aku ya, sampai pada umur aku yang ke-28 mau ke-28 itu, sampai seumur itu aku itu tidak bisa mendapatkan pendamping waktu itu ya. Dan waktu itu aku sangat putus asa karena sepupuku pada nikah, mbakku nikah ya, semuanya pada nikah, teman-temanku pada nikah, cuma aku sendiri yang belum ya. Dan waktu itu perasaanku sakit sekali perasaanku, tapi aku berusaha untuk wes lah, itu memang ini adalah hidupku. Dan demi melarikan diri dari perasaanku itu ya, aku itu terus terang ya, ini yang terjadi sama aku ya. Terus terang, aku menerima tawaran dari kakak iparku, dari mas iparku ya, untuk bekerja di kapal. Yang pertama aku tidak mau ya, karena terus terang Amerika itu jauh sekali, Amerika Serikat itu jauh sekali dari Indonesia. Tapi hari demi hari seperti tidak ada perubahan ya. Jadi hidupku itu gimana, seperti aku itu
tidak bisa bahagia. Jadi aku itu tidak bisa menemukan pasangan hidup seperti itu. Karena semua orang juga pasti inginnya bahagia. Lalu setelah aku berpikir ya, aku pikir-pikir, lalu ibu aku ya, almarhumah ibu juga bilang sudah ndak apa-apa bekerja di sana. Lalu aku ambil itu tawaran mas iparku itu, lalu aku kerja di kapal. Di sana aku itu orang-orangnya itu orang-orang di sana itu ada berbagai macam negara ya, bukan hanya negara Indonesia saja. Di sana itu kita menghargai suku, ras, dan agama. Kita itu menghargai perbedaan. Kita itu melihat seseorang bukan cantik dari luar ya, tetapi melihatnya tuh dari dalam. Dan itu terjadi saat aku melihat beberapa teman di kapal. Mereka itu jadi ada satu tempat dan itu legal ya, itu legal di di daerah itu ya. Aku tidak bisa menyebutkannya. Kita bisa dan itu juga diizinkan oleh perusahaan ya. Kita menikah di situ dan surat nikah itu bisa diajukan ke perusahaan seperti itu. Jadi surat itu juga resmi dan bisa kita bawa pulang ke negara kita ya, kalau kita ingin mendaftarkan pernikahan kita di negara asal kita seperti itu. Dan aku baru sadar kalau di luar Indonesia itu orang itu memandang aku itu bukan dari luar, tetapi memandang aku tuh dari kebaikan di dalam ini. Itu benar-benar yang bikin aku kaget tentang persepsi orang Indonesia ya, kaum laki-laki di Indonesia. Dan itu sangat-sangat aku sayangkan sekali seperti itu. Dan jika kita sangkut pautkan ya dengan pernikahan campuran ini konklusi aku ya, apa konklusi ya? Ini kesimpulan aku ya, menurut pribadi aku. Kenapa orang-orang kita, majority perempuan Indonesia itu memilih menikah dengan orang luar? Dikarenakan seperti itu. Kenapa kita tidak memilih menikah dengan orang luar? Kenapa lebih baik kita itu menikah dengan pria dari kebangsaan lain ya, daripada kita tersiksa di dalam negeri oleh orang-orang kita sendiri. Kita tersiksa, kita dibully, kita diejek karena kekurangan kita ya, karena bagi manusia banyak sekali kekurangannya ya, padahal bagi Tuhan semua manusia itu diciptakan sama. Tetapi untuk kaum laki-laki di Indonesia itu standarnya tinggi banget. Bahkan bukan cuma pernikahan campuran ya, standar untuk mencari pekerjaan aja banyak sekali. Harus seksi, harus single, harus cantik. Padahal di sini ya, contohnya saja di Nicaragua, semua orang bisa bekerja. Umur berapapun bisa bekerja, asal kamu mau bekerja. Asalkan kamu giat bekerja, kamu bisa dan kamu boleh. Nah, seperti itu. Jadi, aku rasa itulah pemikiran perempuan-perempuan Indonesia, kenapa mereka itu memutuskan untuk mengakhiri masa singlenya itu dengan menikah dengan orang-orang dari kebangsaan lain. Karena orang-orang dari kebangsaan lain itu melihat kita itu bukan dari luar, bukan karena kita itu pakai skincare ya, bukan karena kita itu hidungnya mancung ya,
kulitnya putih. No, it's not like that. Jadi mereka lebih menghargai bagaimana kita itu dari dalam, seperti apa kita, bagaimana prinsip kita, bagaimana cara pandang kita, apa tujuan hidup kita, itu yang mereka hargai. Jadi saran aku ini untuk teman-teman kita ya, untuk sayangku semua ini ya, yang masih berpendapat seperti itu, yang masih mempunyai pikiran seperti itu ya, seperti yang aku katakan tadi, seperti yang aku jabarkan tadi, seperti yang aku deskripsikan tadi. Mari sayang, kita harus mengakhiri semua itu ya. Kita harus harus tahu apa tujuan hidup kita, apa pandangan hidup kita, apa sih yang membuat kita bahagia di masa depan itu apa. Seperti itu ya sayang. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu tuh di kedepannya nanti itu terjadi, karena kalau semakin banyak perkawinan campuran, orang-orang kita tuh akan kehilangan ini, kepribumiannya itu hilang sayang. Padahal kita tidak ingin seperti itu ya, kita tidak ingin, tapi kita harus memilih apa yang membuat diri kita itu bahagia. Jadi mari kita saling menghargai apa kelebihan dan apa kekurangan pasangan kita ya, agar perkawinan campuran itu tidak lagi terjadi ya, agar kita itu bisa melestarikan suku bangsa di Indonesia. Jadi itulah kira-kira seperti itulah pendapat aku mengenai perkawinan campuran. Karena sayang, perkawinan campuran itu tidaklah gampang ya, tidaklah gampang, tidak seperti yang kita pikirkan seperti itu. Jadi semoga ini bisa menjadi saran, semoga sharing-sharing aku hari ini bisa menjadi masukan buat sayang semua yang masih single ya, untuk berpikir berkali-kali ya. Jangan menjudge orang, jangan merendahkan orang ya, jangan mencari-cari kesalahan orang itu terus, jangan ya. Mari kita saling menghargai supaya kita bisa hidup bahagia dan kita bisa hidup harmonis bersama pasangan kita, seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali, muchas gracias, matur nuwun untuk sore ini ya. Jangan lupa ikuti terus aku dan Netanya di Nicaragua selalu. Sampai ketemu di vlog besok. Terima kasih, matur nuwun nggih.